ketika orang udah lagi-lagi stres yang terus meningkat, akhirnya itu menggerus sistem kewarasan manusia. Jadi si istri pasti mikirnya suami gue udah gila nih, gitu ya kan. Kita lagi kondisi susah, kok malah ikut seperti itu. Tapi dari sudut suami, ini cara cari dana cepat yang kita memang butuh. Kalau ganjarannya judi online sama dengan dibakar, itu nggak imbang memang. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, di episode kali ini lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau belum nonton, ke episode sebelumnya dulu. Di episode ini kita mau ngomongin soal kasus Polwan yang membakar suami karena si suaminya ini ternyata ketahuan main judi online. Nah ini kita ngobrol-ngobrolnya masih dengan Bu Tika Bisono. Kita masih Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih mau ngomongin soal dari sisi si Polwannya ini ya Bu ya. Nah kita langsung aja nih ke Bu Tika deh kalau gitu. Gimana Bu Tika mendengar kasus ini dari awal? Ya kebayangnya sih, karena kasus ini udah banyak ya. Di belahan dunia lain juga banyak sih. Jadi istri membakar suami gitu ya. Karena sesuatu hal, kasus ini banyak gitu ya. Tapi yang mau kita bahas kan sebenarnya kok sampai melakukan penghakiman sendiri itu apa yang terjadi sebelumnya gitu ya. Kalau buat kayak aku gini psikolog, kita selalu mencari penyebab ya. Karena ada pembakaran atau ada pembunuhan atau perilaku menyimpang apapun lah, itu adalah akibat Pit. Akibat. Nah penyebabnya, nah ini yang harus dicari. Makanya geng forensik itu biasanya juga mencari penyebab gitu ya kan. Jadi kalau di kasus ini perempuan Indonesia itu kan sabar-sabar ya, termasuk yang sabar ya. Iya. Dibully di KDRT juga perempuan Indonesia sabar. Legowo aja gitu. Udah banyak pun sabar. Iya, terima gitu. aja. Gitu. Tapi ngomong soal KDRT, nggak cuman perempuan loh yang dibejek-bejek loh, Pit. Banyak suami juga jadi korban KDRT istrinya. Beberapa teman-temanku benar-benar dibejek sama istrinya gitu ya, diperes sampai jadiin miskin gitu ya. Tapi memang lebih banyak yang perempuan ya yang dilakukan penindasan. Jadi di kasus ini kalau tadi disebut judi online gitu ya, itu memang penyakit masyarakat kan memang lagi seperti itu sekarang ya. Bahkan ada pinjaman keliling tuh di desa-desa tuh. Oh tuh banyak sekali tuh yang jadi gila gitu ya. Bahkan bunuh diri, bukan dibunuh. Jadi kalau dibunuh itu satu sisi, tapi yang bunuh diri juga banyak. Ya, nah itu pinjaman keliling itu ya ternyata sifatnya harian gitu bunganya. Ya harian dan ya bisa dibayangin gitu ya. Pinjemnya cuman 700.000 misalnya tadinya, dalam waktu belum sebulan udah jut-jut gitu ya kan. Penyakit yang lain adalah tentunya judi online itu tadi ya. Lagi-lagi ini ada sindikasinya juga gitu ya. Dan iming-imingnya sih sama sih ya. Bisa menang langsung dapat uang banyak dan cepat gitu. Ya, kayak Bitcoin dan kawan-kawan itulah ya. Toh masyarakat kebeli, Pit. Terbeli ya, karena lagi-lagi situasi ekonomi, situasi keuangan, situasi sosial
situasi kesehatan ya keluarga yang memang pasca COVID-19 itu memang semua di bawah. Masuk kita kali, kan beruntungnya kita masih di kerjaan. Nah, tapi kondisi kita pun nih yang masih punya kantor, punya kerjaan, toh juga berbeda dibandingkan sebelum COVID kan. Beda banget lah ya kan. Jadi sebenarnya semua mengalami ya situasi anomali pasca COVID-19 itu semua ngalamin. Nah, tetapi kemudian muncullah, nah ini penjahat-penjahat tuh kan emang kreatif sih ya. Pada tinggi IQ-nya gitu ya, penjahat-penjahat itu. Yuk kita buat pinjaman yang cepat gitu. Kalau pegadaian kan ya ribet admin dan sebagainya. Terus yang apa tuh namanya pinjaman pakai kredit card, harus punya kredit card gitu ya. Nah ini kita buat tuh yang cepat, gak usah pakai jaminan apa-apa. Tapi didatengin tiap hari, diteror kan sama aja gitu ya. Nah ini kalau kredit card kan H-1 minggu udah ditelepon. Ini enggak kan kalau yang judi online atau pinjol atau apapun tiap hari dibombardir itu setiap hari, Pip. Ya jadi ketika orang udah lagi-lagi stres yang terus meningkat, akhirnya itu menggerus sistem kewarasan manusia. Ya, cara berpikir yang waras, yang masuk akal dan akal sehat itu tergerus karena udah saking stres dan saking bingungnya. Nah ini kok malah masuk ke sana, jadi si istri pasti mikirnya suami gue udah gila nih, gitu ya kan. Kita lagi kondisi susah kok malah ikut seperti itu. Tapi dari sudut suami, ini cara cari dana cepat yang kita memang butuh gitu loh ya. Jadi yang satu azas kebutuhan, yang satu azas pembuangan uang gitu loh. Yang satu azas cari uang, yang satu mikirnya azas buang uang. Nah jadi memang bertentangan kan ya gitu loh. Nah kalau dilihat dari analisis kebutuhannya sendiri, dua-duanya sih kebutuhan ya. Dengan 2,8 masih kurang mungkin ya kan setelah dihitung-hitung dengan kebutuhan yang ada. Tapi kok ini malah ke sana gitu. Jadi istri melihatnya malah menarik keluarga ke satu lubang jebakan yang sangat membahayakan. Tapi nah ganjaran nih, kita bicara ganjaran. Kalau ganjarannya judi online sama dengan dibakar itu nggak imbang memang ya kan, nggak imbang. Nah jadi untuk mencari kalau itu nggak imbang pasti ada yang lain yang lebih berat daripada itu. Jadi si judi online ini hanya faktor pengungkit, precipitating factor, jadi faktor penyungkilnya gitu loh. Tapi tentu udah banyak kali yang disimpan, yang ditahan-tahan sama istri. Bisa jadi karena proses membakar itu nggak imbang dengan baru ikut nyoba-nyoba judi online sekali gitu loh. Nggak imbang, terlalu berat gitu. Jadi pasti ada hal lain nih gitu loh. Atau lagi-lagi kita spekulasi ya. Atau istri udah pernah ikut nyoba judi online dan rugi tapi nggak bilang-bilang ke suaminya gitu loh. Bisa jadi ya. Jadi ketika suaminya juga itu dia keinget kegagalan itu makanya benci banget gitu loh dengan si judi online itu. Tapi karena suami yang melakukan jadi dianggap suami itu juga faktor yang harus dihilangkan gitu ya. Kayak dibakar. Tapi ini spekulasi ya, asumsi aja. Atau ada faktor lain yang memang memberatkan. Kalau dari pemberitaannya sih sebenarnya si Polwan ini, si Bribtu FN ini ya namanya, itu ternyata baru melahirkan anak kembar. Jadi ya ada yang bilang juga kayak jadi baby blues mungkin ya, jadi bisa nge-trigger gitu karena dia baby blues atau apa segala macam. Jadi suaminya juga kayak gitu, itu bisa
men-trigger hal itu terjadi juga berarti Bu? Opsi kemungkinan bisa, tapi kalau baby blues itu nggak separah itu ya yang aku tahu ya Pit, karena kelahiran itu selalu juga ada unsur kebahagiaan di situ gitu. Kecuali banyak juga nih faktornya ya. Kecuali kehamilan tidak diinginkan atau hasil perkosaan, beda ya. Tapi kalau enggak, apalagi kembar lo ya, kalau enggak mau buat aku aja. Ya, karena aku pernah kehilangan anak kembar soalnya, keguguran gitu ya. Jadi kalau ada di sana yang enggak mau dengan anak kembarnya, for me. Nah, jadi kalau faktor kebahagiaan itu juga ada, baby blues juga ada. Ya, lagi-lagi kombinasi itu tidak serta-merta men-trigger membakar pasangan gitu loh. Ini aku udah rada forensik nih cara berpikir. Nggak psikologi aja nih, ini udah ada forensiknya. Tapi toh harus ada pihak forensik yang memang ngecek sampai sedetail ini gitu loh. Ya kan, jadi dan kenapa bakar? Ya kan, kenapa bakar? Kenapa nggak dibawa ke keluarganya besar dulu, keluarga besarnya misalnya. Kenapa bakar? Apakah memang yang ada emang hanya itu? Atau saking sebelnya mau gue ilangin? Apa nih? Nah ini forensik harus mesti kerja dulu nih. Kalau kita mah nebak-nebak ya, kita nebak-nebak. Tapi intinya kalau sampai ada satu pemecahan masalah bentuknya membakar orang, itu artinya memang ada sebuah situasi yang apa namanya unbearable tuh, nggak bisa lagi ditampung. Jadi daya tampung manusianya udah jebol gitu loh. Ya udah lepas kendali, jadi lepas kontrol dan kita jatuh nyebutnya itu histeris gitu, udah yang gue giniin aja gitu loh. Ya, nah tapi itu selalu ada penyebab sih. Nah makanya katanya kan dia sempat minta maaf ya kan. Jadi ketika dia melihat penyesalan apa yang bisa terjadi, dia sendiri bisa shock sih memang. Dia sendiri bisa kaget. Nah itu proses counter attack itu bisa juga membuat dia merasa lebih bersalah gitu secara psikologis. Dan dia nggak bisa memaafkan dirinya dia ketika bahkan meninggal gitu ya. Jadi faktor ini bukan hanya sekedar faktor judi online-nya sih menurutku gitu ya, tapi ada faktor lain yang membuat men-trigger itu menjadi terjadi gitu loh. Tapi lagi-lagi ini kan kita analisis potong sana, potong sini, lihat dari sudut sana, sudut sini gitu ya. Yang paling tahu pastinya ya tim investigasi ya kan, dan keluarga besar beliau gitu loh. Ya. Kalau seperti ini bisa dibilang masuk ke si ibunya ini stres atau depresi itu sebelum ini terjadi, atau emang ya terjadi begitu aja di hari itu gitu? Most likely udah ada ya, jadi tapi biasanya ya tokoh polwan atau manusia-manusia angkatan lah ya, rata-rata sih mentalnya kan lebih kuat daripada manusia yang biasa ya. Karena udah terlatih untuk menghadapi ketidakpastian, menghadapi yang berat-berat, menghadapi yang mendadak-mendadak gitu ya. Tapi menghadapi yang gak enak, rata-rata mereka kan udah dilatih lewat entah training atau apalah ya. Dan masuk ke kepolisian juga ada tes psikologinya juga gitu kan? Apa ada itu sih, cuman ya belum tentu benar hasilnya. Oh gitu. Masalahnya tuh tes psikologi tuh banyak disalahgunakan oleh pengguna, betul ya. Ini juga otokritik buat sesama pemberi tes ya. Itu banyak yang disalahgunain juga. Makanya kenapa para lulusan yang katanya lulus psikotes belum tentu dia harusnya lulus gitu loh. Nah, apakah Mbak Polwan ini juga ketika psikotes itu kondisi mentalnya juga sebenarnya dia baik gitu ya, tapi ada masalah-masalah pribadi yang numpuk-numpuk akhirnya jadi meledak gitu. Atau dia sebenarnya memang nggak layak lulus sebagai polwan karena dia sebenarnya lemah pribadian, lemah mental dan sebagainya.
Sehingga terjadilah juga peristiwa ini gitu. Karena kan dampaknya pasti ke karirnya dia lah ya ini pasti. Nggak mungkin nggak ada dampak ya, Pit, ya. Nah, tapi memang saya kalau orang umum pasti akan mikirnya, Polwan kok gitu sih? Polwan tuh kan kuat mentalnya, kok gitu sih? Gitu kan pasti gitu ya. Langsung dihakiminya seperti itu. Nah, kalau aku enggak, ya Polwan tuh pekerjaan aja loh. Sama dengan psikolog juga pekerjaan. Dokter juga pekerjaan gitu ya. Tapi di luar pekerjaan, ya manusia yang biasa-biasa juga gitu ya. Bisa lemah, bisa jatuh, bisa nggak nyadar ya kan. Bisa hilang kewarasan sepintas gitu ya. Walaupun pekerjaannya tadi, polwan, polisi, psikolog, dokter, konselor misalnya gitu. Atau guru, dosen, profesor. Sebutlah semua itu. Bahkan presiden, menteri ya kan. Tapi itu kan cuma judul-judulan pekerjaan ya. Tapi kalau mentalnya lagi ambruk, ya hancur juga orang ini gitu. Jadi nggak ada kaitan sama pekerjaan. Ada. Gitu. Oke. Lalu apakah ini juga balik lagi ke yang tadi, ini kesiapan apa menjadi ibu, kesiapan menerima apa ya? Menerima kalau ya si suaminya tuh bisa begitu gitu loh. Apa ini juga termasuk ke situ juga? Penerimaan soal masa depan ya, rumah kan tangga. Memang kalau ini nikahnya udah berapa lama sih mereka? Ada nggak datanya? Kalau dilihat sih kayak baru beberapa tahun belakang, 4 tahun atau 5 Oh ya udah tahunan. berarti di bawah 5 tahun ya. Karena anaknya juga masih kecil-kecil, Oke. Jadi sebenarnya masalah apapun tuh di perkawinan kan memang itu bunga-bunganya perkawinan ya masalah itu, dan nggak bisa dihindarin lah. Dan kalau kita melihat judi online dibandingin dengan perselingkuhan, beratan mana? Menurut Pita? Menurut aku ya, judi online sih. Enggak sih, sama beratnya. Oke. Belum pernah aja diselingkuhin Pita. Siap. Jangan sampai. Jadi Jangan sampai. masalah keluarga, suami istri ya, apapun juga, mau selingkuhan, mau poligami, mau judi online, apapun lah ya, itu ujian. Nah, aku sih melihat ujian dalam perkawinan itu tidak sama dengan bunuh, tidak sama dengan cerai, enggak. Karena memang kita harus ngelewatin ujian itu. Syaratnya harus lewat, kata siapa? Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala lah. Gimana sih? Dan pada hakikatnya nggak tahu nih hadisnya mana nggak tahu, tapi ada. Hakikatnya memang perkawinan adalah masalah gitu loh. Hidup itu sendiri adalah masalah. Ketika kita kasih roh gitu ya, nangis kan ya, kasih bayi. Itu udah selamat datang di dunia masalah sebenarnya gitu ya. Dari bayi aja kita punya masalah kok. Misalnya dikasih susu telat misalnya gitu ya. Kita jeger-jeger kata. Nah kan selamat datang di dunia masalah ya nak. Susu lo telat gitu ya kan. Dan itu akan eskalasi terus meningkat terus sampai ke masalah pernikahan. Ya jadi cuman kalau prinsipku ya Pit. Dan ini aku sering ngomong juga kalau counseling. Masalah di perkawinan tidak sama direct dengan membunuh atau perceraian gitu. Nah, balik lagi ke kekuatan mental yang bersangkutan. Aku kalau udah counseling sering, Bapak Ibu dengerin, waktu ijab kabul nih kalau Islam ya, atau sakramen pernikahan kalau Nasrani. Dulu janjinya apa sih yang ditandatangan itu loh di buku kecil, ingat nggak? Janjinya apa? Nah, kalau di Nasrani malah pasturnya tuh selalu ngomong in health, in poor, in health, in sickness, in wealth, in poor. Satu lagi apalah. Pokoknya dalam kondisi itu disebut gitu ya. Miskin, kaya, sakit, sehat, mati dan hidup loh nggak salah tuh. Itu disebut loh. Jadi dalam kondisi kayak gitu ya nggak ada perceraian, nggak ada bunuh-bunuhan, yang ada bantu-bantuan gitu ya. Nah, tapi apakah setelah menjalaninya lupa kali ya yang pernah diucapin? Nah,
Tapi ya udah lewat banyak peristiwa, kalau aku sih selalu meyakini bahkan peristiwa ini itu juga pembelajaran hidup gitu loh. Jadi alhamdulillah si istri minta maaf kan ya. Istri minta maaf. Ya kalau toh dia dihukum itu kan konsekuensi dia membakar ya kan. Karena di undang-undang ada ya kan dia melanggar hukum. Tapi kan itu ada batasnya ya dia dihukum. Karena penyebabnya pinjol. Jadi ada penyebab memang. Judi online. Apa? Video online. Judi online. Judi online tadi betul. Jadi insya Allah sih hukum bisa berlaku adil di kasus ini. Sekali-sekali lah hukum berlaku adil, masa nggak adil terus sih? Emang begitu di Indonesia. Iya. Di Indonesia emang gitu. Ya hukum adalah tidak adil. Tapi untuk kasus ini tolong adil dong sekali aja. Ya habis itu nggak adil lagi terserah. Ya, nah paling nggak buat si ibu ini satu pembelajaran hidup, kedua jangan salah lagi cari calon suami gitu loh. Iya. Mungkin tanda petik lagi mungkinnya ya si suami ini memang kurang fit kali, dia sebagai polwan, suaminya orang biasa-biasa aja ya. Dia juga bribtu, polisi juga. Oh polisi juga, ya udahlah, toh polisi kayak tadi itu kan, cuman pekerjaan ya, situasi mental beda-beda ya. Jangan-jangan si suami memang lemah gitu ya, jadi mau cepat dan sebagainya dan lihat anak dua kembar, tiba-tiba dua anak gitu, kok satu masih angka psikologisnya satu tuh dikit ya. Tiba-tiba dua tuh psikologisnya harus hidupin 4 orang gitu ya. Jadi dia stres juga bisa-bisa. Pembelajaran ke depan ya harus lebih banyak kayak video yang pertama. Ngobrol lah tentang kekuatan kita ini seperti apa. Ya. Dan harus seperti apa cara mengolah uangnya. Bicaralah, itu penting sekali gitu. Dan maaf ya, selamat ya punya anak kembar, pasti lucu karena aku ingat anakku yang nggak jadi keluar anak kembar itu. Dan nggak tahu ya, tapi Allah selalu bekerja sempurna. Ada ups tapi ada downs. Tapi kalau ada downs pasti nanti akan ada ups. So, kita tinggal menyesuaikan diri dengan situasi seperti itu. Oke, lalu kalau untuk memperbaiki kondisi tadi Bu Tika sempat bilang pasti setelah kejadian ini si istrinya ini pasti ada gangguannya juga gitu, gangguan psikologis yang lebih lagi. Ini gimana cara untuk mengatasi kondisi ini lah? Memang aku selalu bilang gini loh Pit, bahwa setiap pasca peristiwa buruk ya, itu pendampingan psikologis itu emang harus ada. Harus selalu ada. Wajib. Ya, karena ketika kita habis kena disrupsi gitu ya, gak karuan. Kan kita harus kembali ke rel lagi gitu ya. Nah proses disrupsi kembali ke rel, disinilah intervensi psikologis itu dibutuhin. Ya, kita nggak mungkin bisa sendiri. Aku aja yang psikolog juga butuh orang lain loh. Serius. Butuh ngomong, walaupun orang ngomong belum tentu didengerin sih. Enggak, omongan lu nggak cocok. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang ngomong terus, nanti ada yang masuk kok sedikit, akhirnya ada yang masuk sedikit. Ya, atau kalau kita lagi diomongin, lu ngomong aja sendirian, lu nggak ngerti gue kok. Bahkan kita gituin orang itu. Nggak apa-apa juga. Ya, jangan nyerah, yang pembicara ini jangan nyerah. Karena memang untuk dari disrupsi ke rel yang normatif lagi ini, disrupsi normatif. Ini selalu ada proses, ada proses yang nggak mudah gitu loh ya. Dan nggak tahu ya, kata Allah suruh gitu ya udahlah kita ngikut aja lah. Mau ngapain sekarang? Emang kalau kita kena disrupsi mau di situ terus? Lah ini ada anak-anak gimana? Kalau nggak ada anak, boleh mutusin aku mau disrupsi terus, mau ngaco terus, monggo. Pilihan soalnya. Jadi sekali lagi, hidup itu pilihan. Ya, setelah disrupsi gonjang-ganjing, kita mau menetap di situ atau kita mau hijrah ke yang lebih baik. Itu pilihan juga. Tapi ya kalau udah ada anak, sewajibnya kita kembali ke yang lebih benar. Semua manusia ada masa gelapnya, nggak mungkin nggak ada.
Ya, ini teman-teman yang di depan gue juga ada masa gelap. Kita berdua ada masa gelap. Iya, betul. Masa gelapnya masing-masing. Tapi kan ternyata kita mampu untuk kembali ke yang normatif lagi, you know. Start walking again, move on, ya kan, jalan yang seperti seharusnya. Toh Allah ngasih waktunya panjang banget gitu ya. Sampai kita mati kan panjang gitu loh. Jadi banyak sekali waktu untuk bebenah, gitu banyak. Jadi jangan sia-siain waktu untuk bebenah, walaupun kita pernah ngalamin sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Memang banyak sih, Pit, orang-orang manusia ya yang habis peristiwa buruk, dia benar-benar memenjarakan dirinya sendiri. Itu banyak banget. Sampai tua, Pit, sampai tua. Misalnya nggak nikah gitu ya. Atau dalam kasus kayak gini nih, anaknya malah di giveaway gitu, dikasih ke orang. Dia nggak mau urusan sama si anak atau apalah. Jadi itu juga pilihan ya, walaupun pilihan yang buruk ya. Tapi banyak manusia-manusia yang kayak gitu. Nah itu kalau menurut saya ya karena lagi-lagi mentalnya nggak tegar, nggak kokoh gitu ya. Nah untuk membuat manusia menjadi manusia yang tegar dan kokoh mentalnya, sayangnya harus dari pola asuh sejak usia dini sayangnya. Jadi kalau dari usia dini udah lewat, selesai itu udah. Manusia ini ya udah sejadi-jadinya dia aja nih. Nggak bisa lebih kuat lagi, karena untuk menjadi lebih kuat, fondasi, kita bicara fondasi ya, harus dari usia dini gitu. Ya yang udah gagal menurutku nggak apa-apa sih, misalnya manusia dewasa udah gagal, ya jangan ulang proses gagalnya dia. Nanti ketika dia punya anak, perbaiki di situ. Selama belum mati, menurutku sih, berarti kita masih dikasih kesempatan buat memperbaiki diri. Kitanya gagal nggak apa-apa, tapi jangan keturunan kita harus gagal juga kayak kita dong. Itu namanya lagi-lagi beleguk siap. Oke. Nggak pinter. Kita harus jadi manusia pandai, walaupun bukan IQ kayak Einstein ya. Tapi cerdas lah kita berpikir ya, karena kesempatan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa, nggak bisa dihitung. Ini jari kalkulator lewat semua tuh yang dikasih gitu ya. Tinggal kita mau nggak menyadari itu atau enggak. Ya itu yang pada rajin sholat, rajin katanya katam berkali-kali. Ya ternyata ya lemah mental juga. Ketika menghadapi yang buruk, lupa juga tuh katamnya gitu. Ya jadi aku sering melihat mereka-mereka kayak gitu, wah pasti mentalnya kuat. Iman kuat sama dengan mental kuat. Enggak gitu ternyata sayang. Ya jadi iman kuat, ya mentalnya amburadul. Toh ambruk juga dan susah bangkit. Jadi kita melihatnya, kok religi tidak bekerja gitu ya, ternyata ya cuman untuk show off gitu, untuk mamer aja, tapi enggak diresapi, benar-benar dimasukin ke dalam dirinya dia gitu. Ya sudahlah, manusia kan emang makhluk terbatas ya, mungkin dia juga terbatas dan butuh bantuan. Gitu. Oke, ini terakhir nih mungkin ya, gimana sih persiapannya? Mungkin untuk aku nih misalnya, sebelum menikah gitu, apa nih harus dipersiapkan nih? Entah itu dari segi yang lebih penting dari segi psikologis lah, mental lah. Ini aku tuh harus apa gitu? Misalnya nanti mau menikah dan punya anak gitu, apa yang harus dipersiapkan? Aku kan bukan ahli pernikahan lagi. Mentalnya tapi aja, gini, psikologinya aja. Tapi gini, yang aku lakuin ya, ketika juga dulu belum nikah gitu loh, Pit, banyak ngobrol sama mama papa. Ya, supaya nggak terjadi yang bukan, gini-gini. Mama papa juga banyak cerita buruk loh. Ah. Atau tentang pacar-pacarnya mereka gitu ya. Nah cerita-cerita dari mereka itu memberi ilmu gitu ya kan. Ya jadi kita juga, anak tuh kalau nanya ke orang tuanya yang memang menikah ya, dan masih menikah, masih pada ada, coba ngobrol deh panjang lebar. Kenapa saling milih pasangan, kenapa? Emang mama milih papa, apa sih yang bagus dari papa gitu?
Apa milih mama apa yang bagus? Oh belum tentu kita dapet cerita jujur, belum tentu. Tapi kan kita ngorek dikit-dikit. Atau mama cerita tentang pacar-pacarnya dulu tuh yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu akhirnya menjadi satu nilai, bukan hanya cerita aja, Pit. Ih aku kayak mama juga nih kayaknya nih gitu. Jadi kita ada cantolan-cantolan nilai ya di dalam mempersiapkan pernikahan itu langsung dari orang tua kita gitu loh. Ya dan pola asuh, nanya aja sekalian. Ma kenapa sih dulu sama Wiwit mama tuh keras banget dulu, tapi dia Ayu udah enggak gitu. Apologize ya, tapi dulu tuh gini. Nah, ceritakan dia Jadi dan memang akhirnya memang yang diperlakukan agak keras ya tanda petik. Itu memang lebih kokoh gitu ya. Nggak lembek gitu ya. Ternyata tujuannya membuat anak-anak tuh jadi mentalnya lebih kuat, tegar dan kokoh dan tangguh. Nah tuh bahasanya tuh. Ya jadi nggak lembek dan kayak sekarang istilah sekarang strawberry generation. Lembek kayak strawberry gitu. Tapi strawberry tuh enak. Kalau nggak busuk mah enak. Apalagi pakai ice cream, vanilla ice cream. Enak banget. Tapi disebutin generasi strawberry karena ternyata kalau strawberry udah busuk gitu ya. Yeah. Kalau nggak busuk tuh enak banget loh. Apalagi ada yang strawberry segini tapi 1 juta. Oke. Mahal banget. Nah, jadi memang kita belajar dari orang tua, ya Pit. Terus juga ini yang harus dilakukan nih ya. Yang harus dilakukan ini wajib nih. Banyaklah ngobrol dengan mereka yang sudah usia perkawinannya 50 tahun. Ngobrol, nggak tahu siapa itu, bisa tante, bisa orang tua belum lah. Ya kan? Kok bisa sampai 50 tahun sih? Ternyata ya penelusuranku nih, Pit, aku juga banyak nanya karena selain buat kepentingan seminar ya, tapi buat diriku sendiri. Jangan salah, Tik. Kita hampir cerai udah berkali-kali. Oh gitu. Kok nggak jadi? Ya itu ada yang selalu diingat. Jadi ternyata yang selalu diingat, kita kan nikah emang untuk bangun keluarga, bukan untuk menang-menangan sendiri. Gitu. Jadi dapat dari orang gitu loh, bukan dari buku atau dari kuliah gitu enggak ya. Cuman aku juga punya kepentingan buat kepentingan seminar gitu atau counseling gitu ya. Jadi dapat dari mereka. Akhirnya di perkawinanku juga coba diterapin hal-hal itu walaupun belum tentu bisa karena suami kan orangnya berbeda dengan suami orang itu atau apa, tapi nilai-nilainya yang kita pelajarin. Dia cukup kebanyakan nanti. Supaya nanti kalau nikah undang ya. Oke, siap. Kalau perlu dikenalin bilang-bilang. Oke. Ya itu dia tadi pesannya dari Bu Tika supaya misalnya nanti ada sobat forum yang mau ke jenjang berikutnya supaya tidak terjadi ya kasus-kasus seperti ini, yang kasus yang tadi yang episode sebelumnya juga sudah kita bahas, supaya ini nggak terjadi kita harus mempersiapkan itu semua yang tadi Bu Tika kasih kita. Satu hal lagi yang paling penting, kita dengan pasangan itu adalah setiap hari adalah belajar. Enggak, jadi kita bukan ngomong bahwa kalau kita nikah inilah jodohku dan inilah yang terbaik. Enggak. Di perjalanan bisa-bisa pasangannya bukan yang terbaik ternyata dan dia menyesal menikahi orang itu gitu. Tapi persoalannya menikah itu memang belajar. Kita mempelajari si pasangan. Pasangan pelajari kita gitu. Emang belajar bit by bit. Bayangin. Jadi setiap ada masalah, disitulah proses kelas untuk belajar tentang pernikahan. Tiap ada masalah. Lulus apa enggak atau harus hair tuh apa bahasa sekarang apa sih? Remedial. Nah. Hair zaman bala ya. Remedial apa enggak atau lulus langsung. Tapi kelas pernikahan adalah ketika memang kita berbeda dengan pasangan. Berantem lah bahasa umumnya. Makanya kenapa dalam pernikahan sama dengan memang tidak cerai. Waktu ijab kabul katanya, aku akan hidup semati sayang kau orang yang terakhir walaupun bukan yang pertama. Dah, bener gak sih kayak gitu ketika ada masalah? Lo masih bisa ngomong gitu gak ketika ada masalah?
Ya, jadi orang-orang sekarang cepet banget deh. Cerai aja. Lah, Bakar waktu aja. ijab kabul. Ijab kabul nggak gitu ngomongnya. Bohong banget. Depan Bakar gue aja. gimana nih? Bakar aja. Bakar aja, penisnya potong aja. Aduh. Enggak sih, mudah-mudahan nggak kayak gitu. Iya. Paling nggak yang di depan gue nggak kayak gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Gitu sih. Iya, oke. Terima kasih Bu Tika untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ada sebelum kita tutup ada sesuatu buat Bu Tika? Ya. Iya apaan? Kok nggak bunga bang? Oh, sorry. Ini Ibu. Thank you so much. Thank you guys. Selfie dulu kali Bu. Boleh dong. Thank you Forum Keadilan juga wartawannya sering telepon gue gitu. Ya Allah, baju gue juga pas udah merah-merah. Silakan duduk lagi Bu, kita closing dulu. Very nice. Ini lucu banget ini dikasih bunga. Setiap yang datang ke sini pasti akan selalu dikasih bunga. Ya beres-beres, hampir sama baju. Oke, terima kasih ya Ibu Tika My sudah pleasure. ngobrol-ngobrol Terima kasih. hari ini. 2 kasus yang menggegerkan Dan berat. berat. Dan itu ternyata juga bisa apa ya? Jadi pelajaran lah ya untuk kita semua supaya ini tidak terulang lagi. Enggak. Pasti akan terulang sayang. Oke, pasti akan terulang. Tapi Frekuensinya makin turun. oke, ya. Maaf ya, nggak terlalu membesarkan hati. Pasti akan terulang. Tapi frekuensinya harus menurun. Oke, itu dia tadi. Yes. Jadi jangan lupa untuk terus nonton Forum Polwan Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi di channel Forum Keadilan TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.